Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah fasilitas khusus yang dirancang untuk mendukung kegiatan eksperimen dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, dan biologi, di mana fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan dan instrumen yang diperlukan untuk melakukan eksperimen seperti alat ukur, bahan kimia, dan mikroskop, di mana perbedaan antara laboratorium IPA dan ruang kelas terletak pada fungsinya, yaitu yang pertama, laboratorium IPA dirancang khusus untuk kegiatan eksperimen ilmiah dan menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menguji teori, sedangkan ruangan kelas biasanya digunakan untuk proses belajar mengajar. Pada materi kedua ini, kita akan mengenal berbagai alat yang penting dalam dunia sains. Alat-alat ini digunakan para peneliti melakukan eksperimen dan menemukan inovasi baru. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang alat-alat ini dan bagaimana mereka digunakan di laboratorium. Yang pertama ada alat pengukur bahan, dibagi menjadi dua. Ada gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume cairan dengan skala yang tertera di dinding gelas. Juga ada spatula, alat kecil yang digunakan untuk mengambil bahan kimia padat, terutama dalam bentuk serbuk, dan memindahkannya ke wadah lain tanpa kontaminasi. Yang kedua ada alat pencampur bahan, juga terbagi menjadi 4. Ada kaca arloji, sebuah lempengan kaca bulat yang digunakan untuk menimbang bahan kimia. Juga ada gelas kimia, digunakan untuk mencampur, mengaduk, dan memanaskan larutan kimia. Yang ketiga ada tabung reaksi, wadah kecil silinder yang digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam jumlah kecil. Selanjutnya juga ada labu Erlenmeyer, digunakan untuk mencampur dan memanaskan bahan kimia cair. Yang ketiga ada alat pengamat benda kecil, yaitu mikroskop, alat yang digunakan untuk memperbesar benda kecil seperti sel atau mikroorganisme agar dapat dilihat dengan jelas. Yang keempat ada alat pengukur benda, yaitu vernier caliper, alat pengukur presisi tinggi yang digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter luar dan dalam, serta kedalaman suatu benda. Yang kelima ada alat pelindung mata, yaitu kacamata pelindung, digunakan untuk melindungi mata dari bahaya seperti percikan bahan kimia, debu, atau partikel selama eksperimen laboratorium. Yang keenam ada alat pengukur bahan, juga terbagi menjadi dua, yaitu neraca pegas, alat untuk mengukur berat atau gaya dengan menggunakan prinsip renggangan pegas. Juga ada termometer, alat yang digunakan untuk mengukur suhu bahan atau lingkungan selama eksperimen. Yang ketujuh ada alat pengaman atau penjepit, juga terbagi menjadi 5. Yang pertama ada statif, sebuah tiang berdiri yang digunakan untuk menopang berbagai peralatan laboratorium, seperti buret atau tabung reaksi. Selanjutnya ada segitiga porselen, digunakan sebagai dudukan untuk cawan penguap atau crucible saat dipanaskan di atas pembakar bunsen. Selanjutnya juga ada tang crucible, alat penjepit yang digunakan untuk memegang atau memindahkan crucible panas yang telah dipanaskan. Berikutnya ada boss head, digunakan untuk menghubungkan berbagai alat seperti penjepit dan statif. Dan yang terakhir ada penjepit buret, digunakan untuk memegang buret dalam posisi vertikal saat digunakan dalam titrasi. Nah, materi yang selanjutnya adalah menggambarkan diagram alat-alat di laboratorium. Seringkali dalam melakukan percobaan, kita perlu untuk menggambar alat-alat dalam laboratorium. Nah, menurut pendapat ahli sains di seluruh dunia, kita perlu menggambarkan diagram alatnya dalam bentuk 2 dimensi seperti kurva dan garis. Kita hanya memerlukan penghapus dan pensil saja untuk menggambarkannya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama ini ada kertas saring dan corong. Bentuknya menyerupai huruf V dan huruf Y. Yang kedua ada tabung reaksi berbentuk seperti huruf U tapi lebih panjang ke atas. Yang ketiga ada gelas beker. Dia sepertinya lebih lebar ke samping. Dan yang terakhir ada labu Erlenmeyer. Dia berbentuk seperti tabung. Kali ini kita akan membahas tentang menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Tahu tidak mengapa di laboratorium IPA dapat menjadi berbahaya apabila kita tidak hati-hati? Mengapa demikian? Yuk simak penjelasan berikut ini.
Yang pertama yaitu mudah terbakar, bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah di bawah kondisi tekanan atmosfer. Hindari bahan kimia tersebut dengan benda yang berpotensi mengeluarkan api atau bunga listrik. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu huruf F. Contoh dari bahan mudah terbakar yaitu etanol, aseton, logam natrium, dan solvent. Yang kedua, mudah teroksidasi. Bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu O. Contoh, hidrogen peroksidasi, kalium perklorat, kalium permanganat, dan asam nitrat pekat. 3. Bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang mampu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi akibat kandungannya yang berbahaya. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu N. Contoh, petroleum hidrokarbon, tetraklorometan, tributil timaklorida. Yang keempat, mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan, sumber api maupun sumber nyala lainnya. Bahkan tanpa oksigen pun bahan ini mudah meledak. Lambang untuk bahan kimia ini yaitu E. Bahan yang mudah meledak atau eksplosif yaitu TNT dan amonium nitrat. Yang kelima, berbahaya. Bahan kimia ini memiliki formula yang dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sistem inhalasi, dan kontak dengan kulit. Contoh bahan seperti yaitu etanolamine, methenamine, dan asam sulfat. Yang terakhir yaitu iritasi. Bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contoh bahan seperti kalsium klorida, NaOH, toluena, isobutanol, dan isopropilamina.